Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Imam Mustaqim, NIM 20130323 lokal HTMB. Di sini saya akan menjelaskan mengenal lebih dekat hak dan kewajiban wajib pajak. Bertujuan untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah hukum pajak. Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak memberikan imbalan secara langsung, dipergunakan untuk keperluan negara. Pajak tanpa kontraprestasi langsung. Masyarakat bersedia antri membayar tagihan listrik, telepon, dan tagihan dari perusahaan air minum atau disebut juga dengan PAM karena masyarakat merasakan sendiri telah memperoleh kontraprestasi langsung atau balas jasa berupa arus listrik dan air minum dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga banyak yang enggan membayar pajak karena merasa tidak memperoleh kontraprestasi langsung. Selanjutnya, sistem perpajakan di Indonesia sebelum reformasi. Official Assessment. Reformasi perpajakan tahun 1983, Self Assessment System. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk yang pertama mendaftarkan diri, yang kedua menghitung, yang ketiga membayar, dan yang keempat melaporkan pajaknya sendiri. Jenis-jenis pajak. Pajak pusat dikelola oleh Ditjen Pajak. Pajak penghasilan. Yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga bea materai, yang keempat pajak bumi dan bangunan, yang kelima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis-jenis pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama pajak provinsi, yaitu PKB, yang kedua BBNKB, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, yang kelima pajak rokok. Jenis-jenis pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah. Pajak kota atau kabupaten. Yang pertama pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan jalan, dan yang keenam pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh pajak parkir, yang ke-8 pajak air tanah, yang ke-9 pajak sarang burung, yang ke-9 pajak sarang burung walet, yang ke-10 PBB pedesaan dan perkotaan selambat-lambatnya 2014, dan yang ke-11 biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya mengenai aspek perpajakan. Yang pertama PPh pasal 21 atau 26 pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang kedua PPh pasal 4 ayat 2 pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu dan bersifat final. Yang ketiga PPh pasal 22 pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Yang keempat PPh pasal 23/26 yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah bunga, sewa, dividen, royalti, dan jasa-jasa lain. Objek PPh pasal 23 yang belum dipotong PPh pasal 21. PPN dan PPNBM. Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan penyerahan
BKB, dan JKP. Bea materai. Pembayaran materai untuk pemanfaatan dokumen tertentu. Kewajiban WP atau kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Yang kedua, mengisi dan menandatangani SPT. Yang ketiga, membayar dan menyetor ke kas negara. Yang keempat, pembukuan atau pencatatan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Fungsi utama NPWP. Yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi pajak. Setiap wajib pajak 1 NPWP. Selanjutnya, kewajiban wajib pajak atau diisyaratkan dengan 3M: menghitung, membayar, dan melapor pajak yang terutang. 3M, menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku. Ingat PT, KP, dan tarif PPh. Membayar pajak melalui kantor pos atau bank yang ditunjukkan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak atau SSP. Yang ketiga, melapor pajak ke KPP dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan seperti SPT masa, dan SPT tahunan. Berkaitan dengan pajak penghasilan, wajib melaporkan SPT masa, SPT tahunan. Dan yang ketiga, pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya. Berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, melakukan pembayaran atau penyetoran PPN atau PPNBM yang telah dipungut. Yang kedua, membuat faktur pajak. Yang ketiga, mengisi SPT dan PPN dan melaporkan ke PP. Selanjutnya, wajib melakukan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Mekanisme pembayaran pajak. Membayar pajak sendiri. Pertama, membayar sendiri pajak terutang. Itu menurut PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Yang dimaksud di dalam PPh pasal 4 ayat 2 dan pasal 15, pasal 21, 22 dan 23 serta PPh pasal 26. Mekanisme pembayaran pajak yang ketiga, pemungutan oleh pihak penjual pajak pertambahan nilai. Yang keempat, pembayaran pajak-pajak lainnya. Pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, dan bea materai. Selanjutnya, mekanisme pelaporan pajak. Surat pemberitahuan SPT, SPT masa, SPT tahunan. Sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Dan selanjutnya, fungsi SPT sebagai sarana WP untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dalam cara: yang pertama, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu aturan pajak atau bagian tahun pajak. Yang ketiga, melaporkan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam satu tahunan pajak. Yang keempat, melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang kelima, melaporkan harta dan kewajiban. Tempat penyampaian SPT, KPP, tempat WP terdaftar. Cara menyampaikan SPT langsung
pos secara tercatat, e-filing, dan Dropbox. Sanksi bagi WP. Sanksi administrasi yang pertama, SPT tahunan WP OP tidak disampaikan atau terlambat disampaikan dikenakan sanksi denda administrasi 100.000 atas keterlambatan. Yang kedua, atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dikenakan sanksi denda bunga 2% per bulan. SPT yang tidak disampaikan pada waktunya dan telah ditegur, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menertibkan surat ketetapan pajak, kurang bayar SK PKB dengan sanksi administrasi kenaikan besar 50% dari pajak yang tidak tahu atau kurang dibayar. Yang keempat, apabila terdapat data baru dan data semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, kurang bayar tambahan SK PKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Selanjutnya, sanksi pidana. Alfa pasal 38 UU KUP tidak menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sengaja pasal 39 UU KUP itu tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kenakan pajak. Yang pertama, tidak menyampaikan SPT. Yang kedua, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar dan tidak lengkap. Ketiga, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan waktu. Yang keempat, tidak menyeleng pembukuan atau pencatatan. Yang kelima, tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong. Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kurungan paling singkat 3 bulan kalau alfa, atau paling lama 1 tahun, dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang terhutang atau 2 kali dari pajak yang terhutang. Kalau kerugian sanksi pidana sengaja, penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda paling sedikit 2 kali dari JML pajak terhutang dan paling banyak 4 kali dari JML pajak yang terhutang. Hak WP. Selanjutnya, hak WP yang pertama, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, mengajukan penundaan penyampaian SPT dan pembetulan SPT. Yang ketiga, meminta pengurangan angsuran PPh dan pengurangan PBB. Yang keempat, restitusi. Yang kelima, keberatan kepada DJP. Yang terakhir, bandingan kepada Badan Peradilan Pajak. Hak wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak. Yang kedua, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Yang ketiga, apabila belum puas dengan keputusan banding, WP berhak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hak wajib pajak. Wajib pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya SPT, laporan keuangan, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan lain-lain. Yang terakhir, materi yang terakhir yaitu hak wajib pajak, pengangsuran, pembayaran, penundaan pelaporan SPT tahunan, pengurangan PPh pasal 25, pengurangan PBB, pembebasan pajak, pengembalian, pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Mungkin pada kesempatan ini hanya itu yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.